panggil saya dulu enggak? Absen. Kayaknya kemarin kan Bu Iftita nggih yang terakhir. Bu Iftita enggak. Berarti ada Bu Sari Pratiwi, Bu Reni kan izin, Bu Indah Anggraini, Bu Sari, Pak Abang, Evi, Bu Manda. Ya, 17, 18, 19, 20, 21. Terakhir Bu Nurulita, Bu Ayu. Bu Nurulita, iya, Bu Nurulita. Bu Puji, Nurulita. Aris, Vera. Aku kan lihat. Ya. Bu Reni izin, Bu. Ini izin Bu melahirkan Bu. Melahirkan ya. Nggih Bu. Ya, kita doakan semoga proses persalinannya lancar dan ibu sama anaknya sehat semuanya. Amin. Amin. Mbak Vera, amin. Untuk yang sore ini silakan siapa yang jadi relawan moderatornya? Bu Mala, Bu Kumala. Bu Mala. Saya bagian screen enggak apa-apa. Sekalian jadi reporternya. Bu Indah Ayu mawon Bu. Oh iya, Bu Indah Ayu. Iya. Jerayaan Bu, jerayaan. Apa Bu Jana? Apa Bu Fitri mau? Mau apa? Gimana Bu caranya, Bu? Itu kalau menampilkan videonya gimana ya? Tadi kakak sudah coba loh. Nggih. Ini gimana Bu? Nanti coba ya, tak kirim. Nah, di share di grup atau dikirim ke Bu Kumala. Biar nanti dibantu tanya. Bu. Ini saya serahkan sama Bu Kumala ya untuk Iya Bu. Iya Bu, iya. Saya nanti malah bingung, Bu. Ya, oke ya. Saya sambil lihat absen ini di kehadiran. Saya cek di sana sambil nunggu teman-teman yang lain. Silakan. Siapa ini? Yang mimpin siapa Bu? Siapa Bu Kumala atau Bu Indah atau Bu Jana? Bu Indah Bu. Bu Indah. Bu Indah. Nggih. Ayo, wis ta, salah satu lagi. Yuk. Ya. Bu, saya nanti yang di share screen videonya atau bahan tayangnya, Bu? Kemarin kalau kesepakatan kan video sama bahan tayang. Kita nanti yang presentasi berapa orang? 6. 6 ya? 5. Berarti kan paling tidak satu orangnya kan 15 menit. Lebih sedikit boleh. Karena kan videonya misalnya 5 sampai 6, nanti terus sama bahan tayangnya sekilas-sekilas aja gitu kan. Cukup 15 menitan. Oh iya. Ya. Cukup. Nggih. Ya. Oke. Silakan. Diam ya. Ayo moderator. Bu Indah silakan. Ayo Bu, selamat nonton drakor Bu, ayo Bu. Kene. Malah drakoran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang hari ini memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi moderator. Nah, untuk hari ini pertemuan ke-8 terakhir, alhamdulillah sudah pertemuan terakhir. Nanti kita akan melihat tayangan-tayangan yang menarik dari teman-teman kita yang akan menampilkan simulasi pembelajaran terpadu dari teman-teman. Nah, untuk hari ini ada 5 orang yang akan menayangkan video mereka. Dari yang pertama siapa ya Bu? Bu Sari. Yang pertama Bu Sari. Nggih, Bu Sari. Sudah siap Bu? Takut, Bu. Siap memang.
Sudah? Oke, monggo Utari, saya persilakan malah silakan di-share-nya. Monggo. Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan video bahan tayang tentang pembelajaran terpadu di mana saya mengambil kelas 4, tema 2, subtema 1. Kenapa? Oh, ini sih tutur Ampun Bu. Mbak Iman. Sampun Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Izin begitu, mau izin. Lanjut Bu. Oke, tapi izin. Oh ya, enggak apa-apa. Adapun materi dalam pembelajaran ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah pelajaran IPA yaitu berkaitan dengan sumber energi, dan juga pelajaran IPS yaitu tentang sumber daya alam. Adapun pendekatan dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatannya saya menggunakan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Sedangkan metode yang saya gunakan yaitu penugasan, tanya jawab, diskusi dan juga ceramah. Saya tuh kesulitan menghubungi Mbak Ima di sini. Mbak Ima, Mbak Fitri, yaitu saya menggunakan hadir Bu. Kemendikbud yaitu tahun 2016 yaitu selalu penerimaan energi ya, dan diterbitkan Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan media pembelajaran saya gunakan yaitu ada 3, yaitu kertas, tisu dan juga kain. Mbak Dian Mening. Kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Adapun kegiatan pendahuluan, yang pertama saya menyapa siswa dengan salam, kemudian mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan dipimpin oleh salah satu siswa, kemudian menanyakan kabar siswa, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, kemudian melakukan persepsi, yaitu misalnya saya menanyakan bagaimana cuaca hari ini. Kemudian itu memberi motivasi agar siswa semangat saat pembelajaran berlangsung. Kemudian memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Mbak Siti Nurjana. Kemudian kegiatan inti, yaitu di kegiatan inti yang pertama yaitu kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dari bahan bacaan terkait materi sumber energi. Kemudian siswa melihat gambar yang ada di buku secara bersama-sama. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Kemudian siswa diingatkan kembali tentang manfaat panas matahari, yaitu tentang menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Kemudian siswa digiring untuk dapat berpikir secara luas, dalam, dan kritis untuk dapat memahami hubungan antara matahari dengan kehidupan bumi. Kemudian siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai sumber energi. Kemudian setiap kelompok melakukan percobaan untuk membuktikan penguapan zat cair oleh panas matahari berdasarkan instruksi yang terdapat di buku atau di buku. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya pada LKS. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi pertanyaan dari kelompok lain yang bertanya. Kemudian guru memberi penguatan bahwa panas matahari merupakan sumber energi penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian kegiatan
penutup. Di mana kegiatan penutup yaitu guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang telah dipelajari. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Kemudian melakukan penilaian hasil belajar berupa evaluasi tertulis. Kemudian mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, yaitu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan dipimpin oleh salah satu siswa dan guru mengucapkan salam. Kendala dalam simulasi pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, yaitu persiapan yang kurang matang. Yang kedua, yaitu merasa was-was saat melakukan syuting video pembelajaran terpadu karena takut kalau waktu yang dibutuhkan terlalu lama karena adanya batasan waktu. Ini gabung sama Mbak Mas Banda. Kemudian manfaat mata kuliah pembelajaran terpadu yang pertama yaitu menambah wawasan untuk mengelola pembelajaran di kelas yang lebih efektif. Yang kedua, menambah wawasan model-model pembelajaran terpadu. Yang ketiga, menambah wawasan dalam membuat perencanaan pembelajaran terpadu di sekolah. Yang keempat, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Terima kasih, Bu Jiani. Terima kasih. Nah, itu presentasi dari saya. Sama-sama. Untuk videonya, linknya nanti bisa dikirim ke moderator untuk tayangkan ya ke teman-teman supaya teman-teman. Baiklah. Ya Bu, sampun Bu. Nah, Ya. Ayo, mahasiswa, sebenarnya saya ada soal untuk dibahas, tapi itu pilihan Semangat semuanya pokoknya. informasi dari Videonya lucu Iya, Bu. Iya. Oh, justru malah menghibur dan benar. ya. Lihat benar, Bu. Semester lalu betul Ada kuning-kuning. UASnya itu layan atau pilihan ganda? Semuanya bagus. Ya, siap. Kayaknya. Oke. Iya, Bu. Nah, karena ibu punyanya pilihan ganda, jadi nanti ibu share aja untuk sebagai kronologi. Dan hari ini waktu reviewnya perspektif. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk pemrograman tugas, Silakan yaitu diskusi 1 sampai dengan diskusi 8. Semuanya berasal dari Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian baik semua ya. Asumsi sendiri. Nah, sebelumnya mau tanya adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semuanya? Ya, alhamdulillah kalian masuk semuanya. Anak-anak, kalian kemarin sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, masih ingat apa tidak macam-macam energi? Oh, masih ingat. Kalau masih ingat, bisakah kalian menyebutkan macam-macam energi? Bisa. Oke, siapa yang tahu macam-macam energi? Yang pertama, energi apa? Oh, pintar, Mbak Rizka, yaitu energi panas. Yang kedua energi, energi matahari. Kemudian ada apa lagi? Oh, energi listrik, pintar. Terima kasih, kalian berarti masih ingat semuanya ya macam-macam energi ya. Nah, sekarang Ibu Sari mau bertanya. Nah, menurut kalian bagaimana cuaca pada pagi hari ini? Nah, oke, apa Mas Dani? Oh, cuacanya cerah ya, cuacanya cerah. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan cuaca hari ini itu cerah, cuaca hari ini itu terang, cuaca hari ini panas? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah adanya cahaya matahari. Pada hari ini kalian akan belajar materi tentang sumber energi. Sumber energi matahari. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi manfaat dari sumber cahaya matahari untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam sumber daya alam dan juga pemanfaatannya. Nah, untuk sistematika pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, nanti kalian seperti biasa, yaitu melakukan kegiatan observasi. Setelah itu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian berdiskusi, presentasi, kemudian tanya. Kalian paham? Paham, oke. Nah, sekarang silakan kalian mulai kegiatan literasinya. Ibu
bagi kalian di sini. Sekarang kalian sudah mendapatkan LKS. Silahkan kalian baca dulu petunjuknya. Di situ kalian akan melakukan percobaan. Ya, percobaannya apa? Percobaan untuk membuktikan bahwa sumber cahaya matahari ini, yaitu cahaya matahari, bisa digunakan atau bisa membantu dalam proses penguapan pada semuanya siap untuk percobaan? Siap. Semuanya alat bahannya dibawa. Oke, benar sekali ya. Silakan dimulai diskusinya. Sudah selesai? Sudah. Ayo Ibu Sari, berikan kesempatan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi ke depan? Oke, kelompok satu, kelompoknya Mbak Laila. Oke, kelompoknya Mbak Laila silakan maju ya. Pertama. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Laila. Kelompoknya Mbak Laila dan kelompok 6 sudah selesai mempresentasikan. Setelah ini, mari kita membuat kesimpulan. Sekarang Bu Sari beri soal ya untuk evaluasi kalian ya, untuk mengetahui apakah kalian paham apa tidak tentang materi pelajaran pada pagi hari ini ya. Tanpa terasa waktu kita sudah habis anak-anak. Oke, nah Bu Sari pesan ya, tolong kalian pelajari materi selanjutnya ya. Kemudian jaga kesehatan kalian karena ini musim penghujan. Oke, ayo Mas Bagus silahkan ditutup dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin Mas Bagus dengan membaca surat Al-Asr. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Bu Sari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Bu. Mantap, Bu. Bagus banget. Alhamdulillah. Semuanya mantap. Kok punya jas UT, Bu ya? Bu, kalau ada Pak Karis pengen. Siapa, Bu? Itu jas kuningnya UT ya, Bu? ya, saya pakai Bu buat kenangan. Ya, sip. Lanjut. Terima kasih Sari buat tadi tayangannya yang terjadi di sini, keren tuh tayangannya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan siapa Bu yang selanjutnya? Indah Anggraini. Hah? Nggak ada Bu. Yang dari cuti. Belum masuk belum ya Bu Oki ya? Tak cari-cari belum ketemu. Bu Oki sama Bu Oki udah masuk belum? Bu Oki, halo. Bu Oki kayaknya belum ada. Sama Bu Nini juga belum ada ini. Mungkin yang lain dulu aja nanti Bu Oki mungkin nyusul. Siapa dulu? Alambang? Siapa? Saya pakai PDF boleh, Bu. Masih belum menyiapkan bahasanya, belum selesai, Bu. Maksudnya PPT-nya pakai PDF? Masih belum saya edit ke PowerPoint, Bu. Ini masih proses. Tidak apa-apa. Bisa? Pakai PDF? Ya, Bu. Oke. Silakan Pak Lambang, saya berikan waktunya untuk menayangkan satu Boleh benteng. dibantu share screen, Bu. Yes. Yang saya share di grup. Monggo dibagi. Yes, sampun Mbak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya yang diberikan kepada saya, berikut adalah rencana pembelajaran yang akan saya pergunakan untuk pembuatan video. Rencana masa pembelajarannya yaitu yang pertama saya lakukan di Satuan Pendidikan SD Islam Pamotan di kelas 6 semester 1, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Dengan subtema 1, Tumbuhan Sahabatku di pembelajaran 1. Ada materi IPA dan IPS yang alokasi waktu 2 jam pelajaran. Untuk kompetensi intinya, untuk yang
Mungkin langsung ke tujuan. Langsung tujuan aja Pak ya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Di sini akan saya masukkan juga tentang perkembangbiakan melalui penyerbukan pada tumbuhan. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Materinya yaitu IPA dan IPS, di mana yang IPA adalah mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Dan untuk materi IPS adalah menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada PowerPoint, ada peta negara ASEAN, kemudian gambar kebudayaan khas setiap negara ASEAN, gambar tanaman khas endemis setiap negara ASEAN, gambar bagian-bagian bunga dan tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, misalnya singkong, ubi jalar, padi, atau yang lainnya. Yang kedua, sumber belajarnya dari buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2018, Selamatkan Makhluk Hidup, dan kemudian dari buku guru juga sama, dan juga buku pengayaan untuk siswa. Modelnya yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode permainan atau simulasi, diskusi tanya jawab, dan penceramah. Ada pun kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, di mana pembukaan menurut saya sangat umum, dimulai dari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, kemudian menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, dan lagu Bangun Pemuda Pemudi untuk menunjukkan sikap nasionalis siswa. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, di sini absensi siswa. Kemudian pembiasaan membaca literasi selama 10 menit dari buku siswa maupun dari buku yang ada di pojok literasi di kelas 6. Selanjutnya, menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, tema 1, khususnya pada pembelajaran 1. Kemudian guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Kemudian di bagian inti, guru membawa salah satu jenis tumbuhan. Di sini saya karena membuat PPT, saya menunjukkan gambar dan menunjukkan tumbuhan di lingkungan sekitar terkait beberapa makanan pokok yang saya tunjukkan, yaitu singkong, ubi jalar, padi, atau yang lainnya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan, misalnya apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini, apa manfaatnya dalam kehidupanmu, apa saja yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan. Selanjutnya, menuliskan jawaban siswa di papan tulis dari pertanyaan tersebut dan menyampaikan bahwa mereka akan belajar tentang tumbuhan dan manusia. Selanjutnya, guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati lingkungan dan mendiskusikan tumbuhan sebagai sahabat manusia. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada buku pelajaran. Guru memberi waktu sekitar 3 menit untuk mengamati. Kemudian setiap siswa menulis pertanyaan dan menukarkannya dengan teman di sebelahnya, menjawabnya dan mendiskusikan dari jawabannya. Kemudian guru membimbing diskusi, berjalan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Nah, kemudian guru mengajak 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan. Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada. Guru tidak menjawab langsung, namun memberi kesempatan kepada siswa yang lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya untuk mengecek keaktifan siswa. Kemudian bawahnya Bu. Nah, di bagian ini ya, siswa diminta untuk membaca teks dengan judul bagaimana jagung berkembang biak. Nah, pada teks bagian ini berisi tentang perkembangbiakan jagung yang
langsung menuju ke materi penyerbukan pada tumbuhan. Atasnya lagi. Ya. Kemudian siswa mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangbiakan generatif. Dan siswa mengamati proses perkembangbiakan generatif dan manfaat dari perkembangbiakan generatif. Siswa mengamati bagian bunga sempurna sebagai berikut, di mana bunga sempurna ini sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya. Nah, di sini ada gambar bunga dan ada penjelasan tentang nama-nama pada bagian bunga. Siswa kemudian mencari informasi tentang apa itu perkembangbiakan generatif. Terus kemudian yang kedua, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu tentang pengertian penyerbukan. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan, serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji dan seterusnya. Ini adalah tentang proses penyerbukan sampai pada tahap yang bawah. Kemudian siswa mendiskusikan hasilnya dengan kelompoknya. Kemudian siswa mencari bunga di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumahnya atau yang sering dijumpai untuk mencari apakah atau mengidentifikasi bunga yang ditemuinya. Kemudian siswa membandingkan hasil gambarnya dengan gambar temannya. Jadi sebelumnya siswa menggambar bunga sempurna yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk mencari persamaan dan perbedaan, jika siswa terdapat perbedaan, siswa diminta menjelaskan perbedaan tersebut. Kemudian siswa kemudian menulis manfaat dari perkembangbiakan generatif dan menyerahkannya kepada guru. Kemudian guru mensosialisasikan daftar periksa kepada siswa, yaitu diagram Venn dinilai dengan menggunakan daftar periksa yang terdapat di halaman belakang. Selanjutnya ke bawah lagi, Bu. 20 dari 2003 pendidikan nasional mempunyai visi yaitu setelah siswa membaca teks tentang bunga yang hidup di negara ASEAN, guru dan siswa membahasnya sebentar, kemudian siswa membaca fakta tentang ASEAN. Guru memberi waktu sekitar 3 menit untuk membacanya. Dalam kelompoknya, setiap siswa diminta untuk menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Siswa kemudian diminta untuk menyampaikan bunga yang menjadi bunga nasional di negara ASEAN. Guru memberikan penguatan tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Dan guru meminta siswa memilih 2 negara ASEAN yang mereka minati untuk ditulis. Nah, pada pertemuan ini, siswa hanya membagikan kehidupan sosial budaya dari negara. Kemudian dapat memasukkan informasi tentang bunga di dalam diagram Venn yang meliputi nama bunga, nama sebutan bunga, kapan dimanfaatkan dan di mana tumbuhnya, dan lain-lain. Lagi, Bu. Nah, berikut adalah contoh dari diagram Venn-nya. Nah, diagram Venn dinilai dengan menggunakan daftar periksa dapat di halaman penilaian pada buku guru bagian belakang. Kemudian siswa melaksanakan refleks dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Guru dapat menambahkan pertanyaan refleksi berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku guru. Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari, artinya yang dipelajari pada pembelajaran berkali. Selanjutnya, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, yang melakukan penilaian hasil belajar, dan menyajikan lagu daerah ampar-ampar pisang. Dan terakhir, guru mengajak siswa untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Evaluasinya ini terlampir. Nanti langsung ditayangin ya, berarti lampirannya nggak usah. Berarti videonya udah jadi kan, Pak Lambang? Videonya masih belum, Bu. Masih proses edit ini, Bu. Kalau masih proses edit, apakah bisa tayangin sedikit aja buat sekilas kayak apa? Mungkin aslinya aja, Pak, aslinya. Yang udah ada aja. Kalau video video hanya video pembelajaran saja tanpa ada saya, ada di YouTube, tapi kalau yang ada wujud saya
Kayaknya kok belum ada di Ya, sini. nggak apa-apa, sekilas aja kan buat memberi gambaran pada teman-teman, nggak apa-apa. Yang Bisa. sudah saya di YouTube saya saja boleh, Bu? Boleh. Oh iya. Alamatnya ditarikan dulu ya, Bu? Oh iya, jangan sampai alamat palsu ya, nanti nggak ketemu. Ya, kalau Bu Kumala bisa langsung masuk ke YouTube saya saja. Bu Kumala di mana, Bu Kumala? Di share di grup mawon, Pak. Saya tinggal dari grup, Pak, biar nggak nyasar alamatnya. Oh iya, ya. Sebentar. Bisa disusul teman-teman yang lain dulu untuk presentasi sambil menunggu. Oh gitu, oke. Pak Lambang sambil mencari alamatnya yang belum ketemu ya. Kita lanjut teman yang lain, silakan. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya setelah Pak Lambang ada siapa? Ini Bu Oki belum masuk. Evi. Bu Evi. Bu Evi sudah siap, Bu Evi? Sudah. Sampun. Ini monggo Bu, saya serahkan waktunya. Ya, matur suwun, izin share screen nggih. Oke, sampun monggo Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan presentasi tentang pembelajaran terpadu kelas 5 tema 6 skema 1. Selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kedua, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Ketiga, dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Keempat, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Selanjutnya, materi pembelajarannya itu ada sumber energi panas dan interaksi sosial dengan lingkungan. Sumber energi panas itu ada matahari dan api, sedangkan interaksi sosial dengan lingkungan itu makhluk hidup dengan yang ada di berhubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan lainnya. Selanjutnya, metode dan modul belajar. Metodenya tanya jawab dan diskusi, modelnya self learning. Selanjutnya, media dan sumber pembelajaran yaitu gambar contoh sumber energi panas, gambar contoh interaksi manusia dengan alam, buku siswa kelas 5, buku guru kelas 5. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar, siswa mengajak berdoa. Siswa bersama-sama dengan guru menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan kegiatan siswa di rumah sebelum berangkat sekolah. Guru membuka pembelajaran dengan menunjukkan gambar yang ada di buku siswa. Contohnya yang ada di samping gambarnya. Selanjutnya, kegiatan inti. Siswa mencermati gambar yang disajikan oleh guru. Guru mengarahkan diskusi dengan meminta siswa dalam kelompok, ya berbagai kelompok heterogen. Siswa diberikan lembar kerja diskusi. Siswa dengan kelompoknya mencari informasi terkait materi tersebut. Siswa dengan kelompoknya mendiskusikan tentang penyelesaian masalah terkait materi tersebut. Siswa dengan kelompoknya memeriksa hasil pekerjaan. Siswa menyimpulkan hasil kerja kelompok dan disampaikan kepada teman yang lainnya. Selanjutnya, untuk siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari. Guru menanyakan tentang penguasaan materi siswa. Siswa mengerjakan evaluasi, siswa diberi tugas atau PR. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Siswa memimpin doa dan memberi salam. Selanjutnya,
Evaluasi penilaian pengetahuan, tekniknya tes berupa uraian, penilaian keterampilan, tekniknya non-tes, bentuknya observasi, penilaian sikap, tekniknya non-tes, bentuknya observasi. Selanjutnya, adalah dalam simulasi pembelajaran terpadu, menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam simulasi. Rekaman video tidak menggunakan record. Persiapan yang kurang matang untuk melakukan video simulasi pembelajaran itu yang dirancang karena dibatasi waktu, jadi rasa untuk menyiapkan pembelajaran harus cepat. Artinya, manfaat dan terbaik menambah pengetahuan pola pembelajaran efektif, menambah pengetahuan prosedur umum pembelajaran terpadu, menambah pengetahuan membuat rancangan pembelajaran terpadu sekolah dasar, menambah pengetahuan tentang berbagai aspek penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, dapat berarti dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu atau simulasi di kelas tutorial ini. Selanjutnya, pasti absen belum mau ya, Pak. yaitu menyimak video pembelajaran simulasi dari saya. Iya. Bentar, Bu. Saya lupa ini bentar ya. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya, kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini banyak yang masuk ya, berarti tidak ada yang izin masuk kelas. Hari ini kita akan belajar tentang untuk pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Silahkan dibuka halaman 1 yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, sudah terlihat kan di situ ada 3 gambar. Nah, yang pertama di sini ada gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian. Yang kedua seorang anak laki-laki yang sedang menikmati udara yang segar di pagi hari yang cerah. Yang ketiga ada air yang direbus ya dengan menggunakan kompor. Nah, dari 3 gambar di buku ini informasi apa yang kalian dapat? Coba satu. Oh ya, ibu sedang menjemur pakaian. Bisa kering. Kenapa ini bisa kering? Nah, sinar matahari, betul. Yang kedua apa ini? Anak laki-laki sedang berolahraga mendapatkan apa? Vitamin apa? Vitamin D. Dari mana vitamin D? Dari matahari, betul. Yang ketiga ini apa? Proses apa? Merebus ya? Ya. Ini merebus apa? Air jadi apa? Dari mentah jadi matang, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang sumber-sumber energi panas. Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar terlebih dahulu ya dengan membaca sumber-sumber energi panas di halaman 2. Sudah selesai. Nah, sumber energi panas yaitu ada 2, yaitu pertama dari matahari, yang kedua dari api. Nah, matahari ini yaitu sumber energi panas yang sangat besar yang kita dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang kedua yaitu api. Ya, api zaman dahulu api itu dengan cara menggesekkan 2 buah batu, ya, gesek terus sampai menimbulkan percikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ya, di kelompok ya, silahkan diketik minimal itu 1 kelompok melakukan. Ya, sudah sekelompok. Nah, Bu Eti akan membagikan sebuah gambar. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini untuk frekuensi membantu kalian mengisi tabel di halaman 6 dan halaman 30. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Nah, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompoknya Mbak Sofi silakan ke depan. Nah, kelompoknya Mbak Sofi sudah terpresentasi. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas atau belum? Oh, sudah jelas. Yang tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Sofi. Nah, dari hasil diskusi kalian, nah di sini Bu Eti akan menjelaskan lebih lanjut dari gambar yang sudah ada. Nah, ini ada gambar apa ini di sawah ya, gambar apa petani yang di sawah. Nah, ini sumber energinya dari matahari menggunakan proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadinya nanti tumbuhan itu tumbuh dan subur. Ini juga ya nomor 1, ini nomor 2 sama ya. Ini prosesnya sumber energinya dari matahari. Yang ketiga ini ada petani ikan ya, ikan itu sama sumbernya dari matahari. Nah, dari ketiga ini ada proses interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam yaitu tadi ada petani dengan menanam padi. Ini itu petani yang sedang menanam wortel ini dan
kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada gambar air yang direbus dengan api, ya kan, direbus dengan api. Terus ada seorang laki-laki yang menyetrika. Nah, di sini sumber energinya itu dari api dan dari listrik. Nah, itu sebagian dari sumber-sumber energi panas. Ada matahari, ada api dan listrik. Sudah jelas penjelasan dari Bu Eni? Sudah. Nah, terima kasih. Sekarang coba ditutup bukunya ya. Bu Eni akan mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Nih, bukunya sudah nanti Dalam kelas, Mas. Dalam kelas. Terakhir minggu ini ya. Suaranya menghilang ya, Bu. Sing tunggal mbok beda. Liyane. Sampun, Bu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Lambang udah siap? Pak Lambang videonya? Iya, Bu. Tadi sudah saya share di grup, Bu. Oke. Yang apa ada dua, Pak? Pakai, kalau yang atas matematika, yang bawah itu PKN. Kita pakai yang matematika saja, Bu, yang atas. Matematika gitu ya. Bentar ya. Niki nggih, Pak. Leres niki? Iya, leres, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak sekalian. Mari kita membahas semangat belajar dimanapun kita berada. SD Islam Pamotan. Yes, yes, yes. Semangat, Allahu Akbar. Operasi hitung campuran. A. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing operasi hitung mempunyai sifat tertentu. 1. Sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. A. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran letak suku pada operasi hitung. Dalam penjumlahan, bilangan cacah berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, yang artinya suku pertama ditambah dengan suku kedua, hasilnya sama dengan suku kedua ditambah dengan suku pertama. Jadi hasilnya harus sama. Jika A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A, maka berlakulah sifat komutatif. Contoh, 50 ditambah 25. Ingat, rumus sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya, suku pertama ditambah suku kedua sama dengan suku kedua ditambah suku pertama. Nah, jika 50 adalah suku pertama dan 25 adalah suku kedua, maka jika diterapkan sifat komutatif menjadi 25 ditambah 50. Suku kedua ditambah dengan suku pertama, artinya dibalik. Nah,
karena rumus sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka hasil dari A ditambah B harus sama dengan hasil B ditambah A. Artinya hasil dari 50 ditambah 25 harus sama dengan 25 ditambah 50. Coba kita kerjakan. Yang pertama adalah 50 ditambah 25, hasilnya adalah 75. Apakah sama dengan 25 tambah 50? Nah, kita hitung 25 ditambah 50 sama dengan 75. Nah, karena hasil dari 50 ditambah 25 dan 25 ditambah 50 sama-sama 75, maka operasi penjumlahan tersebut berlaku sifat komutatif. Paham ya? Jadi tinggal dibalik suku pertama. Jika yang awalnya suku pertama ditambah suku kedua, komutatifnya menjadi suku kedua ditambah suku pertama. Jika hasil dari penjumlahan A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A, maka berlakulah sifat komutatif. Ingat, rumus sifat komutatif itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau suku pertama ditambah suku kedua, hasilnya harus sama dengan suku kedua ditambah suku pertama. Nah, pada soal negatif 2 ditambah 4, suku pertama adalah negatif 2 dan suku keduanya adalah positif 4. Nah, tinggal kita balik menjadi positif 4 ditambah negatif 2. Yang di depan adalah suku kedua dari operasi pertama, yaitu positif 4. Dan yang menjadi suku kedua adalah suku pertama pada operasi yang awal, yaitu negatif 2. Karena rumus sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka hasil A ditambah B harus sama dengan hasil B ditambah A. Nah, kita hitung. Seperti pada contoh yang pertama tadi. Negatif 2 ditambah 4, hasilnya adalah positif 2. Sama dengan positif 4 ditambah negatif 2 sama dengan positif 2. Karena hasil dari negatif 2 ditambah 4 dan 4 ditambah negatif 2 sama-sama 2, maka operasi penjumlahan tersebut berlaku sifat komutatif. Nah, jadi kesimpulannya adalah sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sifat komutatif berlaku pada operasi pengurangan? Nah, coba kita buktikan ya. Contoh, 50 dikurangi 25 sama dengan, nah ingat rumus sifat komutatif di awal. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 50 adalah suku pertama dan 25 adalah suku kedua. Agar bisa jadi komutatif, kita balik suku kedua yang ada di depan dan suku pertama yang ada di belakang. Jadi 25 dikurangi 50. Nah, karena rumus sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka hasil A ditambah B harus sama dengan hasil B ditambah A. Nah, kita coba hitung. Apakah hasil dari 50 dikurangi 25 itu sama dengan hasil dari 25 dikurangi 50? Nah, kita kerjakan yang pertama dulu. 50 dikurangi 25. Berapa hasilnya? Positif 25. Nah, sekarang 25 dikurangi 50. Berapa hasilnya? Oke, untuk video dari Pak Lambang mungkin bisa di-cut ternyata dulu. Ya, karena durasinya terlalu lama ya. Nah, kita bisa lanjut ke yang presentasi berikutnya. Selanjutnya, siapa? Bu Oki sudah masuk ini, Bu Oki. Bu Oki sama siapa lagi tadi yang ketiga? Sama Bu Manda. Bu Manda, terus siapa lagi? Sampun. Dua. 5 orang saja, Bu. 5. Oke. Ngapain? Udah di sini baru. Iya, Bu Oki gimana? Halo. Iya, Bu Oki? Terus saatnya benar agak lemah di sini. Oh iya, minta tolong sama teman saja
untuk Ya share sudah siap, cuma bahasanya. PPT-nya minta tolong sama teman saja ya, dikirim ke grup. Nanti sambil menjelaskan kalau pas ada sinyal, kalau sinyal hilang tinggal yang ya. Suaranya kurang jelas. ya, belum selesai Bunda, baru videonya. Enggak apa-apa, dikirim aja ke teman biar di-share, dibantu teman ya. Sama Bu Manda, silakan. Bu Manda sudah siap Bu PPT-nya. Oke. Izin share screen nggih. Oke. Nggih, monggo Bu Manda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran terpadu kelas 6, tema 5, subtema 2. Lanjut Bu Kumala. Oke, ada pembelajaran di tema 5, subtema 2, yaitu melalui gambaran oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh wirausaha sekitar di posisi dan peranan Indonesia bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan tentang posisi dan peranan kegiatan ekspor dan impor berdasarkan sumber daya alam dalam lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, konkret, siswa dapat mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dan yang keempat, kegiatan praktek, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan membedakan sifat-sifat benda magnetis dan non-magnetis. Selanjutnya, adapun metode dan model pembelajarannya menggunakan diskusi dan penugasan tanya jawab ceramah. Kegiatan wirausaha dan benda magnetis dan non-magnetis. Untuk metode pembelajaran, gambar kegiatan usaha di sekitar. Yang kedua, dapat ditarik oleh magnet seperti besi, peneliti. Yang ketiga adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti batu, kaca, plastik, karet. Selanjutnya, untuk sumber belajarnya, saya mengambil dari buku guru kelas 6 tema 5, buku siswa kelas 6 tema 5, dan LKS tema 5 kelas 6. Untuk kegiatan pembelajaran, pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, siswa mengajak berdoa. Siswa bersama-sama dengan guru menyanyikan lagu Pancasila. Guru mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk menyebutkan kegiatan usaha di sekitar rumah untuk apersepsinya, yaitu mengulas kembali pembelajaran sebelumnya dengan mengingatkan siswa tentang kerja keras membawa kesuksesan. Ya, Bu. Ampun, Bu. Untuk kegiatan pembelajaran di kegiatan inti, yang pertama adalah guru meminta siswa untuk menyebutkan kegiatan usaha pada gambar yang ada di 63. Guru menanyakan kegiatan usaha dan manfaatnya yang ada di sekitar rumah masing-masing siswa. Guru meminta siswa untuk menjelaskan sumber daya peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha pada gambar halaman 66. Guru meminta siswa untuk membaca senyap bersama kelompoknya 2. Judul betul ekspor berapa miliaran rupiah per bulan yang terdapat di buku siswa. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil ekspor dan impor dari negara Indonesia dari berbagai sumber. Guru membagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Guru mengaitkan kegiatan usaha ekonomi dengan berbagai jenis pekerjaan.
Guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang terdapat di buku halaman 69. Guru meminta siswa yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Guru meminta melakukan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis. Guru meminta untuk mempresentasikan hasil percobaan dalam kelompok. Dan guru memberikan penguatan hasil presentasi. Untuk kegiatan pembelajaran penutup, yaitu siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari. Guru menanyakan tentang penguasaan materi siswa. Diberikan tugas atau PR untuk membaca pelajaran 2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, dan siswa memimpin doa dan diakhiri salam. Slide selanjutnya itu tentang evaluasi. Di sini ada 3, yaitu sikap dengan pengamatan, pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan unjuk kerja. Kendala dalam simulasi pembelajaran terpadu yaitu 1. Persiapan yang kurang matang. 2. Merasa masih banyak yang perlu diperbaiki ketika proses perekaman simulasi karena keterbatasan waktu. Yang ketiga adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengeditan video menjadikan sekitar 5 menit. Selanjutnya, manfaat mata kuliah pembelajaran terpadu. Yang pertama, menambah wawasan untuk menambah wawasan tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Yang ketiga, menambah wawasan tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Yang keempat, menambah wawasan tentang cara merancang pembelajaran terpadu. Yang kelima adalah menambah wawasan tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk mempraktekkan pembelajaran terpadu di SD. Oke, ini adalah link simulasi pembelajaran terpadu. Mohon maaf ya, karena nanti ada suaranya. Ketika di link, ketika di simulasi itu suaranya saya cepatkan karena untuk mengejar waktu. Pak Andu yang ceritakan aku tahu. Anaknya kan loro. Sing gede ku anake Pak Andu, tidak ku anake mbuke. Pate belono lho, Mas. Anake Kapian. Nggih. Hari ngono hari ta loro iku. Lagi perkara mobil kok tekan Surabaya. Pak Andu gak tahu. Maaf Bu, Pumala suaranya tidak terdengar Bu. Iya Bu, sudah saya polkan ini ya. Mungkin sinyalnya ya Bu. Atau mungkin pas editingnya suaranya belum ditingkatkan Bu. Ketika editing itu. Bentar nggih, coba saya itu lagi nggih Bu. Nggih Bu. Tak poso-poso masak-masakake ndungokno. Zaman bapak kan situ dalam. Mbak, mau gorengan nggih. Leren jamaah nang masjid Masjid Candra Patung juga buka. Wis buka nek tahu ae. Iku. Bocah makane ngerti kok apa menawa. Hari ra ono Mas metu lho. Sudah muncul belum Cek Bu suaranya? Masih seperti tadi Bu. Wong anake gede-gede. Dek sore.
Bangga lek si dari peninggal rokok mesti dirokok. Iya. Aku yo nek wong rokok, wae lah kudu bertahap. Dino malah entek siji. Mulanya kok aja tidak. Ya wis jenenge Pak Ju zaman mau-mau. Ono panggerene ku kalau nyolong karo sing wedok. Lu nek gak ya wong-wong ngono gentenan. Pokoke nyolong karo sing wedok mau. Enak Pak Ju. Tidak mudah untuk menerima salah. Itu dulu skor. Jadi lagi soal dia menerima sapi, langsung tindakan yang tersinggung. Itu nggak sikon ya. Bangga lek Siti wis ngangkon Pak Diki kaya wong satu. Lek Siti bangga. Nek tahu kok tekan karo. Are kono sasi. Wis sing paling. Bu, tiba-tiba kok kelopot ya, Bu? Iya. Nanti saya minta tolong Bu Kemala itu ada 2 link yang saya kirim di grup. Nanti tolong ditayangkan dari video dari jenengan dan dari Bu Indah. Ini diteruskan Bu, yang Bu Manda, Bu. Ini Bu Manda udah selesai kan, tinggal sedikit aja. Itu, Nje. Ini video. Kayaknya tumpuk-tumpuk.
Ini Bu, saya Bu. Ini ada suara ya ini punyanya ini dua ya, satu yang atas sama nanti yang bawah juga. Ini kayaknya ada suaranya double, saya yang salah dengar ya? Apa saya? Bu Ika Novi ya Bu. Ya. Loh, Bu, kok saya, Bu? Saya baru ngirim. Bu, saya enggak bisa ini, Bu. Nah, coba jenengan share. Saya presentasi atau di share videonya saja, Bu? Di share videonya. Oh. Loh. Nih. Loh. Bentar, Bu. Bu Ika Novi. Kok belum saya audio? Monggo niki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu diberikan keceriaan. Semuanya bisa bertemu di Ika hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ika akan bertanya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di hari kemarin? Betul sekali, tentang sumber-sumber energi. Sumber energi apa saja yang kita pelajari? Ada sumber energi cahaya, ada sumber energi panas, ada juga sumber energi listrik. Coba, alat apa yang menggunakan energi listrik supaya bisa digunakan? Betul sekali, kipas angin. Kipas angin, cara kerjanya bagaimana? Kipas angin dicolokkan ke stop kontak, dialiri listrik, kemudian baru baling-balingnya bisa berputar. Betul sekali. Kok listrik bisa menggerakkan baling-baling kipas angin? Itulah yang nanti kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perubahan energi. Ada gambar yang biasa kalian gunakan itu untuk mengambil air minum, namanya dispenser. Dispenser itu kan ketika dihidupkan di listrik, dia bisa menghasilkan air panas. Berarti terjadi perubahan energi apa? Listrik menjadi panas. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita akan membuat sesuatu seperti mainan yang dia itu terjadi perubahan energi untuk memainkannya. Kira-kira apa ya? Ini Ika kasih langkah-langkah membuatnya. Sudah dibaca? Sudah, oke pintar. Kita akan membuat apa? Kincir angin, betul sekali. Silakan coba dilihat langkah-langkah membuat kincir angin. Selesai, siapa yang mau maju menampilkan kincir anginnya? Coba semuanya memperhatikan Mas Fatah dan Mbak Fajar. Mas Fatah dan Mbak Fajar, tolong kincir anginnya ditiup. Iya, ditiup. Yang lainnya memperhatikan. Nah, apa yang terjadi ketika kincir anginnya Mas Fatah sama Mbak Fajar ditiup? Yang pojok, Mas Fajar, apa? Berputar, iya betul. Kincir anginnya berputar ketika ditiup. Sekarang Bu Ika tanya, kalau kincir anginnya ditiup bisa berputar, terjadi perubahan apa berarti pada kincir angin? Perubahan energi dari tiupan kita apa? Angin berubah menjadi berputar, berarti apa? Bergerak. Berarti kincir angin terjadi perubahan energi angin menjadi energi gerak. Iya, pintar sip. Setelah kalian mengetahui, ada banyak sekali sumber energi. Energi itu bisa berubah bentuk. Sumber energi itu juga sesuatu yang harus kita syukuri. Karena sumber energi itulah yang membantu kita memenuhi kebutuhan. Sesuatu yang bisa membantu manusia atau makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan itu disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam ada banyak. Salah satunya yang sudah kalian pelajari yaitu tentang sumber energi. Selanjutnya apa lagi selain sumber energi? Ada sumber daya alam berupa tumbuhan dan juga sumber daya alam berupa
Hewan. Selanjutnya, silakan didiskusikan, sebutkan 5 sumber daya tumbuhan beserta manfaatnya dan dituliskan di dalam kolom yang Buika sediakan. Waktunya 5 menit saja dari sekarang. Siapa yang sudah selesai? Oke, alhamdulillah semuanya selesai. Kelompok mana ya yang mau menceritakan hasil diskusinya? Kelompoknya Mbak Naya. Oke, namanya kelompok Melati. Indah sekali. Silahkan maju ke depan. Ceritakan hasil diskusi tumbuhan apa saja yang tadi disebutkan dalam hasil diskusi. Alhamdulillah semuanya betul semua. Tepuk tangan untuk Mbak Naya. Semua sumber daya tumbuhan yang disebutkan Mbak Naya itu manfaatnya sangat besar sekali. Dan manfaatnya juga sudah diceritakan sama Mbak Naya. Alhamdulillah. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian dibuka buku catatannya. Ceritakan sedikit saja apa saja yang tadi kamu pelajari hari ini. Tentang sumber energi, perubahan energi, dan juga sumber daya alam berupa tumbuhan serta manfaatnya. Silakan ditulis di buku catatan. Hari ini kita belajar tentang perubahan energi. Energi bisa berubah bentuk dari satu bentuk menjadi ke bentuk lainnya. Kemudian kita belajar tentang sumber daya alam tumbuhan. Ada beberapa contoh dan juga manfaatnya. Sudah selesai? Hebat. Sekarang bukunya ditutup. Buika mau memberikan soal supaya kalian kerjakan untuk latihan. Waktu mengerjakan hanya 20 menit. Dikerjakan, dibaca dengan sebaik-baiknya supaya menjawabnya tidak salah. Sudah selesai? Yuk dikumpulkan semua. Sudah selesai semua. Sekarang pensil bukunya dimasukkan ke dalam tas, jendelanya ditutup, kita persiapan pulang. Nanti di rumah jangan lupa dikerjakan buku pena tentang perubahan sumber energi dan juga sumber daya alam tumbuhan. Sudah siap semuanya? Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Apabila ada salah-salah kata juga mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sutup, zaman nyarane kok jam loro. Hai pemain satu. Masih kalau main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supermat. Selamat pagi, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Sama-sama berdiri semuanya, kita lakukan nasional. Ayo semuanya berdiri. Apa ya ini? Ya berkoordinasi. Kita berikan orang-orang kita membantu dirinya. Oke, yuk coba. Kalian seperti itu aku, ya memiliki alat-alat mengukur. Kemudian pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, yang kalau kalian itu tidak bisa kompres, kalian akan dapat memberikan banyak berbeda, kemudian yang atau namanya. Yang kedua, yang kalian dapat mengenal atau tidak, kalian dapat mengidentifikasi mana kesalahan yang berbeda, lebih sedikit atau sama-sama. Yang ketiga adalah dengan kegiatan tanya jawab, kalian dapat memasukkan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan atau profesi. Yang keempat adalah dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menyusun kata menjadi sebuah kata yang berbeda berkaitan dengan kegiatan diskusi. Nanti akan menunjuk apa kalian juga kalian dapat menentukan berapa jumlahnya. Ayo, Satrio sama Mila masih ke depan. Ini adalah satu jumlah yang akan kalian gunakan, oke? Ya, nanti kita dapat berapa jumlahnya. Setelah itu kita akan belajar tentang pembelian kemudian skill berbeda. Jadi mana yang ketiganya? Oke, kita jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya ada 16. Ya, ada berapa? 12. Mana yang lebih banyak? Betul, ya, gambar piring ya yang lebih banyak daripada gambar sedotan. Berarti kalian sudah bisa membandingkan cara kalian untuk mana yang kalian dari tiga ini. Yang pertama adalah piring dan yang kedua adalah sendok. Oke, nah kita yang akan kita pelajari hari ini menghitung berbeda. Oke, sudah paham semuanya ya?
Ada pertanyaan? Tidak. Tadi kalian mengamati sebuah kegiatan tinggi yang isinya sudah memasak. Itu adalah salah satu kegiatan pada saat apa? Itu sore hari menyiapkan makan malam ya. Ya kita yang mencapai pada hari ini kita akan belajar menyusun sebuah kalimat. Menyusun sebuah kalimat dari kata acak. Dan setiap anak, setiap kelompok tadi sudah dibentuk 4 kelompok ya, sudah berkelompok semua. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan membawa yang akan kalian lakukan adalah untuk menyusun gambar dan menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nanti caranya adalah kalian menentukan video, memerlukan gambar. Setelah itu kalian membuat kalimat dari kata-kata yang sudah disiapkan. Oke?